إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah tabaraka wa taala. Marilah kita tingkatkan nilai-nilai ketakwaan dalam diri kita sebagai seorang hamba yang berbekal diri ketika suatu saat nanti kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita telah mempersiapkan bekal yang terbaik. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Kita senantiasa berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Begitu banyak perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang di hari-hari yang mulia ini. Demikian pula perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari-hari yang sangat dicintai amal saleh di dalamnya, di hari-hari yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini telah berlalu dan menjadi saksi di hadapan Allah setiap amalan hambanya. Hari ini kita berada di tanggal 11, hari pertama di hari tasyrik, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillahi azza wa jalla. Hadis yang sangat agung di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa saja hari tasyrik adalah hari-hari makan dan minum dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa tersirat dari hadis ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat yang sangat agung, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa, artinya kita menahan diri dari makan dan minum dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari-hari ini kita dilarang berpuasa. Bahkan orang yang berpuasa berdosa dan tidak mendapatkan pahala. Ayyamu aklin, ayyamu tasyriq, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillahi azza wa jalla. Berkata Al-Hafidh
Ibn Rajab rahimahullah fi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah, isyaratun ila anna al-akla fi ayyamil a'yadi wasyurb innama yusta'anu bihi ala ta'at. Bahwasanya berkata Al-Hafidz Ibn Rajab rahimahullah, hari-hari yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari tasyrik, makan dan minum dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dimaksudkan adalah kita makan dan minum agar kita mendapatkan kekuatan pertolongan dalam rangka kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang pantas diagungkan, dialah yang pantas dibesarkan. Semenjak kita diperintahkan memperbanyak takbir di awal-awal bulan Zulhijjah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Siapa yang kita besarkan? Ketika kita melaksanakan ibadah yang paling sering disebutkan dalam Al-Quran, salat, pertama kali kita mulai dengan lafaz apa? Dengan ucapan apa? Dengan kita mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian kita mulai dengan doa istiftah. Kemudian kita ta'awudz. Kemudian kita menyebut nama Allah, membaca Al-Fatihah. Yang mana surat Al-Fatihah Allah tabaraka wa ta'ala membagi antara dirinya dan hambanya. Qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain falil abdi ma sa'al. Salat yang sangat agung yang Allah Subhanahu wa taala bagi dua antara dirinya dan juga hambanya. Dan bagi hamba apa yang diminta. Apa yang diminta hamba dalam salatnya? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Walil 'abdi ma sa'al. Untuk hamba apa yang dia minta? Apa yang menggerakkan hati kita sehingga kaki kita mudah melangkahkan untuk kita melaksanakan ibadah yang sangat agung, yaitu salat. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fasalli li rabbika wanhar, dan sembelihlah dan salatlah semata-mata karena Allah, dan sembelihlah sembelihanmu karena Allah Subhanahu wa taala. Di hari-hari yang sangat mulia, di hari-hari yang sangat agung, di mana kita diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk makan dan minum dan juga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang bisa kita pahami dari hadis, bahwasanya ketika nikmat itu telah kita rasakan dan kita yakini bahwa tidak ada yang memberikan nikmat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, maka jagalah nikmat tersebut. Jangan kita justru melakukan kemaksiatan ketika Allah memberikan kekuatan kita. Ketika kita merasakan nikmatnya daging kurban, kita mendapatkan kesehatan, karena inilah sebaik-baik idam, sayyidul idam. Kita mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Justru orang yang melakukan kemaksiatan itu bertanda bahwa dia tidak melakukan kesyukuran kepada Allah sebagaimana mestinya. Sebagaimana dalam ungkapan syair dikatakan bahwasanya idza kunta fi ni'matin far'aha, apabila engkau mendapatkan banyak kenikmatan maka jagalah. Fa innal ma'asi tuzilun ni'am, karena sesungguhnya kemaksiatan itu akan menghilangkan kenikmatan. Wa hafiz 'alaiha bi syukrillah, jagalah kenikmatan tersebut dengan mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Fa innal ilaha sari'un niqam, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pembalasannya begitu cepat bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita perhatikan apa yang kita makan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melihat, falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-arda shaqqa fa'anbatna fiha habba wa 'inaba wa qadba wa zaytuna wa nakhla wa qadha wa zaytuna wa nakhla wa hadaiqa dhulba
wa fakihatan wa abba. Perhatikan ini, kata Allah Subhanahu wa taala, mata'an lakum wa li an'amikum. Allah sebutkan itu sebagai kenikmatan dan juga untuk kalian dan juga binatang ternak kalian. Bukankah hewan ternak, seluruh binatang, bahkan seluruh yang ada di muka bumi ini, benda-benda raksasa yang Allah ciptakan, matahari, bulan, bintang, semuanya membesarkan dan menyebut Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkannya, bertasbih, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jibal, gunung-gunung sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Matahari setelah dia terbenam sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hewan ternak pun juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa bedanya dengan Anda wahai insan, wahai manusia yang justru kau jauh dari peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak mengenal siapa sang pemberi nikmat. Oleh karenanya itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tingkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama, apa itu syukur? Asy-syukru ta'atul mun'im. Syukur itu adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemberi nikmat. Asy-syukru huwal amalus salih. Syukur adalah kita meningkatkan amal saleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang berzikir di hari-hari yang sangat mulia ini akan senantiasa mendapatkan ketenangan, mendapatkan kebahagiaan. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan kita zikir kepada Allah, hati kita menjadi tenang. Baik itu kita zikir kepada Allah dengan zikir mutlak. Setelah kita melaksanakan berbagai aktivitas ibadah kita, demikian pula para jamaah haji, tetapi zikir mutlak itu tetap senantiasa kita basahi lisan kita, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. La yazalu lisanuka ratiban bi dzikrillah. Hendaknya lisanmu selalu basah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun zikir muqayyad, setiap salat, setelah salat wajib kita berzikir, membesarkan dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari tasyrik sampai terbenamnya matahari di hari yang ke-13. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita menampakkan nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak yang dirasakan kepada kita. Kita selaku hamba-Nya, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membesarkannya dalam rangka untuk memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, tauhidul asma' was sifat. Niscaya dengan demikian jadilah seorang mukmin menjadi mukmin yang sejati. Terlebih lagi, kita juga di hari-hari ini sangat disunnahkan untuk memperbanyak doa dengan doa yang dahulu para salafus saleh. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ikrimah, mereka banyak sekali mengucapkan doa tersebut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Rabbana atina fid dunya hasanah, husnud dunya, yaitu apa? Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita melaksanakan ketaatan kepadanya. Ketika mendengar panggilan seruan Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alas shalah, tergerak hati kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada panggilan yang kedua, kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau bangkit segera menuju ke masjid. Adakah perasaan kita mengagungkan, membesarkan Allah ketika lisan kita berulang kali mengucapkan Allahu Akbar? Kita agungkan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana peristiwa yang sangat agung yang kita petik dari kisah perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam. Khalilullah, dikatakan Khalilullah karena yang tersisa dalam hatinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Kosong hatinya dari kecintaan terhadap dunia, keluarganya, hartanya, segala sesuatu yang dia
dicintai menurut fitrah manusia, ditinggalkan, yang tersisa dalam hatinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun toh demikian beliau tetap berharap kepada Allah, memperbanyak doa di hari-hari yang seperti ini yang patut kita juga melakukannya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah dari kami. Ketika kita mempersembahkan hewan kurban, kita menyembelih, kita mengucapkan bismillah, Allahu akbar, Allahumma taqabbal anni. Berharap agar setiap ketaatan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah peribadatan yang ikhlas, semata-mata kita memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hari-hari ini cepat sekali berlalu, dan yang menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah apa yang telah kita persembahkan dari amal-amal saleh, yang tentunya itu semua tidak sanggup kita lakukan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha fa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu tajiduhu ghafurar rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Doa yang kita panjatkan di hari-hari ayyamut tasyriq ini, Rabbana atina fid dunya hasanah. Husnud dunya, apabila kita diberikan pertolongan oleh Allah beribadah di atas dasar ilmu, maka termasuk kebaikan dunia yang sangat kita harapkan adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berbuah amalan, ilmu yang menjadikan kita semakin meningkatkan ibadah lisan kita, membaca Al-Quran, memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak lagi kita mengumpat, mengejek, menggibah, menamimah, dengan banyaknya kita zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau ibadah dengan hati kita yang paling inti, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengakui bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang benar diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ibadah-ibadah yang terkait dengan anggota badan kita. Lihat Nabi ketika haji wada berjam-jam semenjak masuknya waktu zuhur sampai menjelang maghrib berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu besar keinginan Rasul sallallahu alaihi wasallam agar mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala urusan. Di antara doa yang sudah kita hafalkan, Allahumma ya Rabb, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengakui kelemahan diri beliau baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Birahmatika astaghits, Allahumma Rabbana birahmatika astaghits. Dengan rahmat-Mu ya Allah aku memohon pertolongan. Aslihni sya'ni kullah, perbaiki segala urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfat ain. Jangan engkau mengembalikan perkara tersebut, menguasakannya kepadaku walaupun sekejap mata memandang. Artinya segala urusan kita, peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, usaha yang sangat agung yang kita berada di tempat ini dalam rangka talabul ilm, kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, agar amalan kita, agar ilmu kita berbuah amalan. Kemudian tentunya kita akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, yaitu husnul akhirah, yaitu jannah Allah Subhanahu wa ta'ala, wan nadharu ila wajhil jabbar jalla wa ala, yaitu selain daripada nikmat surga Allah Subhanahu wa ta'ala, maka puncak daripada segala kenikmatan yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itulah yang kita harapkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan kekuatan untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan kita senantiasa mengucapkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Marilah kita senantiasa memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat ini dengan kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل حياتنا زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.